Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutiara Juniarti akan mempresentasikan materi tentang akuntansi keuangan daerah dengan topik akuntansi pembiayaan dengan dosen pengampu Ibu Nita Hasnita, SAK, MEAK. Nah, sebelum masuk ke materi pertama, ada beberapa poin penting yang akan saya sampaikan. Yang pertama, definisi pembiayaan, penerimaan dan pengeluaran pembiayaan. Selanjutnya, pembiayaan neto dan pembiayaan dana bergulir. Selanjutnya, pengakuan dan pengukuran pembiayaan. Yang kelima, pengungkapan pembiayaan. Yang keenam, prosedur akuntansi pembiayaan. Serta yang ketujuh, ilustrasi. Nah, langsung saja masuk ke materi pertama, yaitu definisi pembiayaan. Permendagri nomor 13 tahun 2006 sebagai pembiayaan daerah yang mana semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Nah, sedangkan menurut PSAP nomor 2 paragraf 50 yang mendefinisikan pembiayaan sebagai seluruh transaksi keuangan pemerintah baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Lalu, materi selanjutnya penerimaan pembiayaan. Menurut PSAP nomor 2 paragraf 51 dan 54, penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan rekening kas umum negara atau daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan negara atau daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan. Nah, sedangkan menurut Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi dalam akuntansi keuangan daerah, sumber pembiayaan yang berupa penerimaan daerah adalah sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman dan obligasi, hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan, dan transfer dari dana cadangan. Lalu materi selanjutnya itu pengeluaran pembiayaan. Nah, menurut PSAP nomor 2 paragraf 55 dan 57, pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran rekening kas umum negara atau daerah, antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan. Menurut Halim dan Muhammad Syamkusufi dalam akuntansi keuangan daerah, sumber pembiayaan yang berupa pengeluaran daerah adalah pembayaran utang pokok yang telah jatuh tempo, penyertaan modal, pembentukan dana cadangan, dan pemberian pinjaman daerah. Lalu selanjutnya ada pembiayaan neto. Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Lalu selanjutnya pembiayaan dana bergulir, yaitu bahwa bantuan yang diberikan kepada kelompok masyarakat yang diniatkan akan dipungut atau ditarik kembali oleh pemerintah apabila kegiatannya telah berhasil dan selanjutnya akan digulirkan kembali kepada kelompok masyarakat lainnya. Lalu selanjutnya ada pengukuran pengakuan dan pengukuran pembiayaan. Yang pertama, pengakuan. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada rekening kas umum negara atau daerah, dan juga pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari rekening kas umum negara atau daerah. Sedangkan pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima oleh nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan. Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai kurs. Nah, selanjutnya pengungkapan pembiayaan. Nah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran. Lalu yang kedua, penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan atau pemberian pinjaman, pembentukan atau pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, serta penyertaan modal pemerintah daerah. Lalu yang ketiga, konversi yang dilakukan akibat perbedaan klasifikasi pembiayaan yang didasarkan pada Permendagri nomor 13 tahun 2006 dan perubahannya dengan Permendagri nomor 59 tahun 2007 tentang pengelolaan keuangan daerah yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah nomor 34
tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan. Lalu yang selanjutnya, yang terakhir, keempat, informasi lainnya yang dianggap perlu. Nah, selanjutnya prosedur akuntansi pembiayaan. Nah, yang pertama itu ada fungsi. Nah, fungsi-fungsinya yaitu pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran, pejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah, bendahara pengeluaran. Lalu yang ketiga, fungsi akuntansi satuan kerja perangkat daerah. Lalu yang terakhir, fungsi akuntansi satuan kerja pengelola keuangan daerah. Nah, selain fungsi, ada juga dokumen yang digunakan. Nah, berikut dokumen yang digunakan dalam prosedur akuntansi penerimaan kas yang berasal dari penerimaan pembiayaan. Yang pertama, kontrak atau perjanjian, surat keputusan pencairan dana cadangan. Yang ketiga, kwitansi pembayaran dan bukti penerimaan lainnya merupakan dokumen tanda bukti pembayaran. Lalu selanjutnya bukti transfer, nota kredit bank, buku jurnal penerimaan kas, buku besar, dan yang terakhir yaitu buku besar pembantu. Nah, kita masuk ke materi terakhir, yaitu ilustrasi penerimaan pembiayaan. Akuntansi penerimaan pembiayaan ini melekat pada pencatatan transaksi lainnya, khususnya penerimaan kas dari transaksi aset non-lancar dan kewajiban jangka panjang. Adapun jurnalnya untuk laporan operasional yaitu kas di kas daerah pada kewajiban jangka panjang, sedangkan laporan realisasi anggaran yaitu estimasi perubahan saldo anggaran lebih pada penerimaan pembiayaan. Selanjutnya, ilustrasi pengeluaran pembiayaan. Akuntansi pengeluaran pembiayaan ini melekat pada pencatatan transaksi lainnya, khususnya pengeluaran kas atas transaksi aset non-lancar dan kewajiban jangka panjang. Adapun laporan operasionalnya yaitu kewajiban jangka panjang pada kas di kas daerah. Nah, untuk laporan realisasi anggarannya yaitu pengeluaran pembiayaan pada estimasi perubahan saldo anggaran lebih. Nah, yang terakhir ilustrasi jurnal koreksi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan. PSAP nomor 10 paragraf 24 bahwa koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun saldo anggaran lebih. Kesimpulannya, pembiayaan dalam akuntansi pemerintahan daerah merupakan rangkaian transaksi keuangan yang berfungsi strategis untuk menjaga keseimbangan anggaran melalui pengelolaan surplus dan penutupan defisit yang mencakup baik penerimaan maupun pengeluaran yang berdampak pada seluruh periode anggaran. Pembiayaan diakui berdasarkan kas dalam laporan realisasi anggaran dan berbasis akrual dalam neraca, diukur dalam rupiah berdasarkan nilai kas yang diterima atau disampaikan. Baik, itulah tadi hasil pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.